Wa amma ikhtiyarul ustadzi, dan adapun bermula memilih seorang guru, fayam bagi, itu niscaya maka sempat sepantasnya lah bahwa ayakhtaral a'lama, bahwa memilih oleh si penuntut ilmu akan guru yang paling alim, dengan tujuannya supaya kita bisa meresap seluruh ilmu-ilmu yang ada pada beliau. Karena tujuan kita kan menuntut ilmu, bukan cuma satu cabang ilmu yang kita ingin pelajari, banyak ilmu agama yang butuh kita ketahui. Jadi kita butuh guru yang alim, yang sangat alim, yang menguasai segala macam bidang ilmu, supaya kita pun bisa meresap seluruh ilmu-ilmu beliau. Wal aura'a, dan kita juga hendaknya memilih guru yang paling warak. Arti guru-guru yang beliau ialah menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Karena itu sangat penting. Karena kan keberkahan daripada ilmu itu kan terpancar daripada perilaku seseorang. Jika seorang yang punya ilmu tapi dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat yang haram, itu menunjuki ilmu yang ada pada dirinya itu tidak ada berkah, tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri. Maka bagaimana ilmu dia bisa manfaat kepada orang lain? Itu kan enggak mungkin, jauh. Maka janganlah kita mencari guru yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang maksiat, yang suka mengupat, suka berbohong, suka kerjakan hal-hal yang maksiat lah. Walaupun dia alim, walaupun alimnya sangat alim. Jadi walaupun bukan cuma sekedar kita cari orang yang sangat alim, di samping dia alim, dia juga warak. Karena kita butuh ilmu, kita butuh keberkahan ilmu. Jadi guru yang beramal dengan ilmu, maka ilmunya berkah untuk dirinya, manfaat untuk dirinya, maka bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Wal asana, dan juga kita hendaknya mencari guru yang lebih tua, yang tua umurnya. Karena yang tua umur itu lebih banyak pengalaman, sudah pasti. Lebih banyak pengalaman, ditempa masa pengalaman beliau ya. Kalau yang muda-muda kan masih panas-panas, pengalamannya masih minim, walaupun dia alim kadang. Di 3 poin ini penting: alim, warak, dan tua umurnya, itu penting. Kama khtara Abu Hanifah, sebagaimana yang telah memilih oleh Imam Abu Hanifah khina idin, pada ketika itu, ketika beliau ingin mencari seorang guru, akan siapa beliau pilih? Himad bin Abi Sulaimana, akan Himad bin Abi Sulaiman. Ba'dat ta'amuli, sesudah beliau berpikir, wa tafakuri, dan mentafakurkan. Intinya sesudah beliau memilih, maka beliau dapatkanlah Himad yang layak, yang cocok bagi beliau untuk beliau ambil sebagai seorang guru. Dan terbukti keberkahan daripada ilmu Himad bin Abi Sulaiman. Lihatlah Imam Hanafi, pemimpin sebuah mazhab, pencetus sebuah mazhab Hanafiyah. Kealaman beliau luar biasa, Imam Hanafi, dengan berkah ilmu daripada guru beliau. Karena ilmu daripada Himad juga berkah, berarti menandakan seperti itu. Bahkan waqala Abu Hanifah, dan berkata oleh Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu, aku dapati akan ianya Himad bin Abi Sulaiman. Ini kata-kata pujian beliau untuk guru beliau. Akan apa aku dapati? Akan syaikhan, akan seorang syekh. Berarti kan syekh sudah tua umurnya berarti. Waquran, lagi beliau yang berakhlak mulia. Haliman, lagi beliau yang penyantun, yang tidak mudah marah, penyabar, habis penyabar, halim. Lagi saburan, yang beliau sangat penyabar dalam segala hal, sabar dalam musibah, sabar dalam menghadapi orang, menghadapi murid. Itu lengkap akhlak kemuliaan yang ada pada Himad bin Abi Sulaiman. Makalah Abu Hanifah memilih beliau sebagai guru beliau. Waqala, dan berkata oleh Abu Hanafiyah, thabatu, aku menetap di sisi Himad bin Abi Sulaiman. Dalam artian beliau belajar
menetap untuk menimba ilmu kepada Himad bin Abi Sulaiman. Fanabatu, maka tumbuhlah aku. Maksudnya beliau menjadi orang yang sukses. Ilmu beliau luar biasa. Bahkan terbukti beliau mencapai martabat ijtihad, menjadi seorang mujtahid mutlak. Keilmuan beliau tidak bisa diragukan lagi. Itu dengan berkah daripada guru beliau. Waqala, dan juga berkata oleh Imam Hanafi, sami'tu, aku dengar akan seorang ahli hikmah daripada para hukama, para ahli hikmah di negeri Samarkandi. Qala, berkata oleh beliau si hakim tersebut, inna wahidan min tullabil ilmi, sesungguh salah seorang daripada penuntut ilmu, syawarani, itu bermusyawarah ia akan daku, kata si hakim, fi talabil ilmi, pada masalah menuntut ilmu. Dia ada seorang penuntut ilmu bermusyawarah pada si hakim tersebut tentang masalah dia ingin menuntut ilmu, ingin mengaji. Wakana, dan adalah wakana azmun, dan adalah tujuan itu sabit di atas berangkat ke negeri Bukhara, negeri Bukhari untuk menuntut ilmu. Jadi si hakim, si wahid tadi, dia bermusyawarah kepada seorang ahli hikmah tentang dia bolehkah, bagaimana pendapat si hakim tersebut jika dia pergi menuntut ilmu ke negeri Bukhara. Itu mengisyarahkan kepada apa? Wahagada, dan demikianlah yang bagi sepantasnya bahwa ayyusyawira fi kulli amrin, itu hendaklah bermusyawarah ianya si penuntut ilmu pada tiap-tiap perkara kepada orang yang alim, kepada gurunya. Apapun yang ingin dia ambil tindakan, selayaknya dia bermusyawarah dengan gurunya. Ingin pergi ngaji ke tempat lain kah, ingin menikah kah, ingin mengerjakan suatu pekerjaan kah, musyawarahlah dengan guru, supaya kita mendapat bimbingan, nasihat dan doa daripada guru kita. Terbukti bahawa fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memerintah dianya Allah akan Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam dengan musyawarah pada segala perkara-perkara. Nabi sendiri Allah perintahkan untuk musyawarah. Itu Nabi, selevel Nabi, setingkat Nabi, Allah pun memerintahkan untuk musyawarah supaya menjadi suri tauladan bagi kita. Nabi sendiri pun musyawarah. Padahal walam yakun ahadun aftana minhu, padahal tidak ada satu orang pun yang lebih cerdas, yang lebih cerdik ketimbang daripada Nabi. Seharusnya Nabi enggak perlu musyawarah, kerana Nabi paling cerdas. Paling tujuan musyawarah kan kita ingin mencari sebuah solusi, ingin mencari sebuah ide. Nabi orang yang paling cerdas, tentu solusi dan ide Nabi itu yang nomor satu. Sudah pasti benar setiap apa yang tampak pada fikiran Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap bermusyawarah dengan sahabatnya. Itu sebagai bentuk Nabi mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam hal-hal kebaikan. Dengan hal yang buruk jangan musyawarah. Yang buruk jangan dikerjakan langsung, enggak perlu musyawarah. Dia musyawarah pada hal-hal kebaikan yang ingin kita kerjakan, ya. Wa ma'adzalika amara bil musyawarati, dan beserta demikian di samping Nabi orang yang memang paling cerdas di dunia ini, nomor satunya Nabi sepanjang masa, tidak ada tandingannya, umira diperintahkan akan Nabi dengan musyawarah juga, supaya menjadi sebuah contoh untuk kita. Bukan berarti menunjuki Nabi tidak faham, tidak bisa untuk mengambil sebuah sikap. Bisa Nabi, tapi Nabi ingin mencontohkan untuk kita. Dengan bukti wakana, dan adalah dia Nabi itu yang bermusyawarah dianya Nabi as-sahabahu akan para sahabatnya Nabi pada seluruh perkara-perkara Nabi. Di setiap waktu Nabi bermusyawarah dengan sahabat. Bahkan saking rutinnya Nabi musyawarah dengan sahabat, hatta sehingga pada masalah segala hajat-hajat rumah Nabi. Pada kebutuhan-kebutuhan rumah pun Nabi bermusyawarah kepada sahabat tentang rumah tangga,
tentang sikap yang mesti diambil di dalam rumah tangga. Itu Nabi juga bermusyawarah dengan para sahabat Nabi. Itu demikian Nabi mengajarkan kepada kita. Qala Ali, berkata oleh Sayyidina Ali, ma halaka mur'un, tiada binasalah seseorang an musyawaratin, daripada musyawarah. Ketika kita mau musyawarah pasti selamat, maksud Sayyidina Ali. Apapun hal yang kita kerjakan dengan dasar ada musyawarah, maka sukseslah pekerjaan kita. Qila, dikatakan orang, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Bermula tipe-tipe manusia, ada tipe pertama rajul, dan tipe kedua nisfu rajul, setengah rajul, dan tipe ketiga la syai'a. Dua tiga macam tipe manusia. Rajul arti manusia sempurna, nisfu rajul manusia setengah sempurna, wala syai'a enggak ada sempurna sedikit pun. Itu tiga macam tipe manusia. Maka bagaimana kriteria tiap-tiap tipe? Farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru. Maka bermula rajul, tipe manusia sempurna. Itulah man yang sabit baginya itu ada pendapat yang benar. Maksudnya dia orang yang cerdas, orang yang punya pikiran yang bagus, orang yang punya ide-ide yang bagus. Di samping dia cerdas, dia wayusyawiru, dan dia mau bermusyawarah. Tidak mengedepankan pendapatnya, tidak dia mentang-mentang dia orang yang pintar, orang yang cerdas, dia mengambil keputusan sendiri, tidak. Dia mau bermusyawarah seperti Rasulullah, karena dia mengikut sunnahnya Nabi. Nabi kan cerdas, sangat cerdas Nabi, tapi Nabi mau musyawarah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, wa nisfu rajulin, dan bermula nisfu rajul, setengah sempurna. Itu man lahu ra'yun sha'ibun wa lam yakun walakin la yusyawiru. Bermula nisfu rajul itu siman yang sabit baginya itu ada pendapat yang benar, ada pikiran yang benar, dia cerdas, ya, tapi walakin akan tetapi la yusyawiru, tidak mau musyawarah dia. Sombong dia. Dia merasa dengan kepintarannya, kecerdasannya dia bisa mengambil keputusan sendiri. Itu bahaya. Sayang kepada dirinya sendiri nanti. Ataupun yusyawiru walakin la ra'ya lahu. Ataupun tipe orangnya suka musyawarah. Jadi ataupun sinis purajul itu orangnya yusyawiru, dia mau musyawarah, walakin la ra'ya lahu, akan tapi tidak ada pendapat, tidak ada pikiran yang cerdas baginya sirajul. Maka orang yang seperti ini tidak perlu dia ikut musyawarah, tidak perlu dia bermusyawarah, dia tinggal tanya saja kepada orang, ini saya kerjakan bagaimana, tanyakan saya kepada orang yang lebih alim, karena dirinya memang tidak bisa musyawarah, karena bukan tipe orang yang punya ide, orang yang buntu pikiran. Maka orang yang buntu pikiran ini, maka lebih baik sikapnya ialah bertanya saja. Sesudah bertanya, dia ikut arahan orang. Dia minta orang lain untuk mengarahkan setiap tindakan-tindakan yang ingin dia kerjakan. Itu lebih bagus bagi tipe yang kedua ini. Tipe ketiga, tipe yang paling jelek ialah wala syai'ah. Orang yang tidak ada kesempurnaan sedikit pun. Dan bermula tipe la syai'ah itu man la ra'ya lahu wa la yusyawiru. Itu orang-orang siman-siman yang tiada pendapat, lahu bagi nyaman, tiada jenis pendapat bagi nyaman. Dia tidak cerdas, ide enggak punya, apapun enggak bisa, tapi bahkan wala yusyawiru, dan tidak mau musyawarah ia. Musyawarah pun enggak mau, langsung ambil sikap sendiri, langsung rusaklah orang tersebut. Ini orang yang paling parah. Kemanakah kita musyawarah? Dengan siapakah kita musyawarah? Qala, berkata oleh Ja'far As-Shadiq bagi Imam Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala,
Kata beliau, kata Ja'far bin Sadiq As-Sadiq, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah. Bermusyawarahlah kamu pada perkaramu beserta dengan alladzi beserta dengan orang-orang yang takut mereka akan Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah tidak ada lain, itulah mereka yang Allah katakan dalam Quran, innallaha yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Arti intinya, kita hendaklah bermusyawarah pada segala apapun tindakan yang ingin kita ambil, ingin kita kerjakan kepada para ulama, kepada orang-orang yang alim, lebih-lebih lagi kepada guru kita sendiri, kerana dia sudah tahu seluk-beluk kita, dan kita pun sudah bisa mengerti beliau. Wa talabul ilmi, dan bermula menuntut ilmu, min a'lal umuri, itu sebahagian daripada yang setinggi-tinggi perkara. Tidak ada perkara yang lebih tinggi, yang lebih mulia melainkan daripada menuntut ilmu agama. Itu nomor satunya. Jadi pangkat alim, pangkat ulama, itu pangkat paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka menuntut ilmu itulah perbuatan yang paling tinggi juga. Wa as'abuha, dan yang paling payah. Karena sukar kita mendapatkan ilmu. Bukan mudah ilmu itu didapatkan dengan semerta-merta, enggak. Kita harus menimba ilmu dengan sabar, dengan tekun, dengan panjang waktu. Maka kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat dengan istiqamah. Jadi as'ab, bukan mudah. As'ab, wazannya amsilahu balaghah. As'ab, itu sangat sukar mencari ilmu itu. Maka fakanal musyawaratu fihi ahamma, maka adalah musyawarah pada masalah mencari ilmu itu paling penting, wa aujaba, dan paling wajib untuk kita musyawarah daripada perkara-perkara yang lain, karena dia merupakan perkara yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Qala al-Hakim, berkata oleh seorang ahli hikmah yang di belakang tadi. Di belakang ini ada kisah tentang Abu Hanifah mengkisahkan seorang penuntut ilmu ingin bertanya, musyawarah kepada seorang ahli hikmah negeri Samarkandi, bahawa dia ingin belajar ke negeri Bukhara. Nasihat daripada si hakim tersebut ialah, idza dhahabta, apabila engkau berangkat kepada negeri Bukhara, la ta'jal fi ikhtilafi ilal a'immah, janganlah engkau bersegera pada bolak-balik kepada para imam-imam. Maksudnya, janganlah kamu, kata si hakim, langsung pergi ke guru ini, ke syekh ini, pergi ke syekh ini, pergi ke syekh ini, pergi ke syekh itu. Jangan seperti itu, tapi engkau pilihlah dulu. Wamkus, dan menetaplah kamu akan 2 bulan dulu. 2 bulan hendaklah kamu berada di negeri Bukhara. Tujuannya hatta tata'ammala, sehingga engkau pelajari, engkau fikirkan, dan engkau pilih akan guru. Jadi jangan langsung di ketika tiba di negeri Bukhara, kata si hakim, engkau langsung pergi ke syekh ini, kemudian pergi ke syekh itu, ke syekh ini, ke syekh itu. Itu akan susah kamu, enggak akan berkah ilmu. Tapi menetaplah dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan itu engkau pilihlah. Tentu engkau hadiri setiap majlis ilmu, tapi jangan putuskan engkau menetap di mana, engkau jadikan siapa sebagai gurumu. Jangan dulu. Dalam 2 bulan itu engkau pilihlah. Dari sekian banyak syekh-syekh yang ada di sana, engkau pilihlah, engkau hadiri ke sini dengan tujuan ingin melihat metode belajar di sana, ingin melihat cara beliau belajar. Kemudian di sana itu enggak masalah, itu enggak dianggap sebagai kita buruk sangka, karena kita ingin mencari guru yang tepat untuk kita. Itu dibolehkan seperti itu. 2 bulan menetaplah. Kemudian engkau dapat nanti fa'innaka, alasannya, maka sesungguhnya engkau, itu fa ta'lil ya. Karena sesungguhnya engkau, idza dhahabta, apabila engkau berjalan kepada seorang alim, wa bada'ata bisabaqi indah,
dan engkau mulai dengan belajar di sisi sang alim, langsung kau putuskan saya ambil syekh ni ajalah sebagai guru saya. Itu andai kata langsung segera seperti itu di ketika tiba di Bukhara. Rubbama terkadang-kadang la yu'jibuka darsiyatuhu, tiada mentakjubkan akan dirimu akan oleh pengajian daripada syekh tersebut. Maksudnya terkadang-kadang engkau nanti tidak cocok dengan syekh tersebut, tapi engkau sudah putuskan tadi ingin belajar di situ, maka di ketika sudah engkau putuskan, engkau dengar enggak cocok, fataraktahu, maka engkau tinggalkan syekh tersebut. Jadi engkau tinggalkan akan syekh tersebut. Wa tadhhaba, dan engkau pergi kepada syekh yang lain. Maka ketika demikian, fala yubariku, maka tidak diberkati akan dirimu, bagi dirimu pada belajarmu seperti itu. Tapi belajarlah, ta'amal dulu, pikirkan dulu siapa yang cocok. Fata'amal fi syahraini, maka pikirkan dulu dalam 2 bulan, kata Syekh Hakim, fi ikhtiyaril ustaz, pada memilih gurumu. Wa syawir, dan musyawarah engkau dengan orang-orang yang lain dalam memilih guru. Hatta, sehingga la tahtaja, tiada berhajat engkau kepada meninggalkan gurumu tersebut dan berpaling daripada si guru tersebut. Maka ketika telah engkau dapati, maka engkau akan dapat seorang guru yang tepat, maka menetaplah engkau di situ, di sisinya si syekh tersebut, si guru tersebut. Hatta yakuna, sehingga adalah belajarmu itu yang diberkati dan bermanfaatlah dengan dianya belajarmu, dengan ilmumu, kasiran, hal keadaan banyak. Itu nasihat daripada si hakim kepada si penuntut ilmu tersebut. Diperiksa dulu supaya di ketika engkau dapati, maka engkau akan sukses dalam belajar. Wa tantafi'u, dan berkatlah engkau dengan ilmumu, kasiran, hal keadaan ilmu yang banyak. Itu caranya yang diajarkan oleh hakim tersebut.